Hai guys, welcome back to my channel. Mohon maaf ada putu lewat. Astaga, mau lagi. Beli dulu kali ya. Bentar, mau beli. Guys, I am back with a plate of putu and klepon. Jadi buat kalian yang baru pertama kali hadir, nama aku Normanella dan aku biasa ngobrol di sini. Biasanya nggak sambil makan sih, tapi hari ini kita akan sambil makan. Enak banget. Jadi kita akan bahas apa sih yang aku pelajarin di minggu pertama tahun 2025. Oke, let's go. Yang pertama, cara untuk kita stop procrastinating adalah kita pikir, kira-kira bakal kemana ya kalau misalnya gue begini terus. Kalau misalnya kita benar-benar mikir dalam dan kita sadar, oke, you know what, gue gak bakal tajir kalau gue kayak gini terus. That's the moment that you are going to stop. Mendingan daripada lu ngerasain, daripada lu ngelihat sendiri lu bakal kayak gimana, mendingan lu mikir-mikir dulu, kira-kira kalau gue gini terus gue bakal kayak gimana ya. Because that is what exactly happened to me. Jadi waktu itu aku tuh kayak mikir kan, aku tuh mau mulai konten, tapi aku gak tahu aku mau mulai YouTube gaya gitu kan ya. Terus habis itu aku udah kayak, you know what, aku gak akan mulai YouTube sampai aku bisa yakin aku bisa YouTube gitu kan ya. Sebenarnya itu bukan karena aku nggak yakin, tapi karena aku emang males aja. I was procrastinating. I was far deep in my procrastination era gitu kan ya. Aku juga mager, aku bikin data-data males, aku bikin apa juga males gitu. Sampai akhirnya aku tuh kayak ngebayangin kalau gue gini terus, gue bakal gimana ya. And then I kept thinking, kayaknya orang tajir gak bakal diem doang deh. Kayaknya orang dengan mental kaya, orang dengan mental bener-bener gue pengen berusaha, gue pengen kaya, gue pengen ini, gue pengen itu, yang tahu mereka tuh pengen kayak gimana, mereka gak bakal diem aja di tempat. Kalau gitu kenapa gue diem di tempat ya? And that is the moment where I started to think, okay, you know what, maybe this procrastinating thing is the only thing that is stopping me from being the person that I wanna be. Look at that gula aren. Procrastinating is the only thing that is stopping you from being the best version of you are. Bayangin kalau kita cuma berhenti procrastinating, kita mulai untuk konsisten, kita mulai untuk ngecobain. Pasti kita udah di titik dimana kita 100 kali lipat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Lu bayangin your future self datang ke lu terus bilang kayak, satu-satunya hal yang halangin lu buat lu dapetin apa yang lu mau itu cuma prokrastinasi lu, bersikap malas-malasannya lu, atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesia tuh menangguh-nangguhkan lu gitu. Sikap seperti itu doang yang menghalangi. Kayaknya kalau misalnya my future self datang ke gue kayak gitu pada saat dimana gue itu procrastinating, kayak gue bakal kayak, oke, gue bangun dari tempat tidur gue langsung kerjain apa yang gue kerjain. Karena I'm this close to the thing that I want, but the only thing that is stopping me is me being lazy. Oh, no. Yang kedua, kalau kita terus dengerin orang lain, kita bakal terus akan jadi babunya orang lain. I'm not saying kalau misalnya dapetin saran itu buruk ya. Ngedapetin saran, ngedapetin kritik is a good thing. Tapi kalau kita cuma ikutin apa kata orang lain tanpa ada pendirian secara pribadi, tanpa ada pondasi yang kita milikin, kita akan cuma jadi tanda kutip suruhannya orang lain. Kalau misalnya kita tuh punya pendirian pribadi, kalau kita punya pondasi yang kuat terhadap diri kita sendiri, kita pun kuat gitu loh. Saran dan kritik kita pun akan terima. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pondasi, kita nggak punya dasar yang kuat, saran dan kritik itu akan jadi suruhan dan kita akan terus ngikutin dan kita akan melambai. Nah, ini aku pelajarin dari tahun 2025 awal. Itu dikarenakan aku tuh ngeliat banyak banget orang-orang yang kayak ngikutin arusnya TikTok, ikutin arusnya internet, ikutin arusnya yang lagi ngetrend. Jadi kalau misalnya lagi nggak ngetrend, gue nggak ikutin. Dan ini tuh kembali lagi kepada kayak kita tuh ngikutin apa kata orang. Ada orang bilang kayak ini tuh tas yang lagi bagus, ini tuh tas yang harus kalian punya. Padahal gak harus, cuman karena dia ngomong seperti itu, kita jadi ngikutin dan kita pengen. And I don't think it's a good idea, because if we keep on kayak ya udah ngikutin apa kata orang, kita ikutin apa yang A bilang, apa yang B bilang, karena kebetulan itu lagi hits, itu lagi bagus, we're not gonna go anywhere and we're just gonna stay there and we're just gonna be like that forever. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba, because you can win or fail when you try, but you will always fail when you never try. Ini aku pelajarin di tahun 2025 karena tahun 2025 aku dedikasikan untuk terus mencoba. Dikarenakan di tahun 2024 banyak hal-hal yang pengen aku coba,
tapi nggak pernah berhasil. Karena ketakutan aku untuk mencoba, karena aku mikir, aduh kalau misalnya aku coba terus aku gagal gimana. Aku pikirnya kejauhan dan akhirnya aku nggak ngelakuin sama sekali. Kayak contohnya YouTube gitu. Di tahun 2024 aku pengen tekunin, tapi aku takut kalau misalnya nanti dihujat lah, atau aku nggak tekun lah, kalau aku nggak gini lah. Kayak istilahnya ada orang yang kurus banget, terus pengen ke gym, pengen bikin otot, terus belum apa-apa dia baru nyoba sekali, terus dia takut kalau ototnya kegedean. Padahal belum ada progress. How can you be in day 62 when you're not even in day 1? Just do it. Dan kita akan lihat bagaimanakah hasilnya nanti. Dan kalau misalnya pun ada kekurangan, ada kesalahan, you can always learn from your mistakes. Dan kalau misalnya ada nih hal-hal yang kamu gak ngerti, you can ask from people that actually knows how to do it. Atau mungkin dari orang-orang yang lebih berpengalaman. And when we're talking about failing, sebenarnya kegagalan itu adalah salah satu step yang penting untuk mencapai kesuksesan. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa sukses benar-benar dari awal sampai akhir gak pernah ada kesalahan, gak pernah gagal. In your path there's always failure, there's always mistakes. Yang bisa bikin itu menjadi lebih baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik adalah bagaimana kita bersikap menghadapi that mistakes, that problem, that failure. Kita harus belajar bagaimana menghadapinya. Yang keempat, yang terakhir, dengan artian aku makan putu ini. Just do it. No matter how long it takes, no matter how long the duration is, no matter how long you have to wait, just do it because the time will pass anyway. Aku belajar ini karena kemarin tuh aku kayak, aduh aku harus ngedit ini, terus aku harus ngerjain ini, terus aku ngerjain itu, terus aku ngerjain ini. Terus aku ngeluh selama 30 menit atau 20 menit and then realize kalau jamnya tuh tetap berjalan. Dan tugas aku tuh selama 20 menit gak selesai. The only thing that is stopping you from finishing your job is waiting, procrastinating, nagging, dan cuman kayak aduh mager banget. That is what's stopping you. That is what is holding you down. Just do it. No matter how long it takes, no matter how many tasks you have to do, just do it. The time will pass anyway. Aku waktu itu sempat ada momen dimana aku harus banyak banget kerjaannya, kayak dari A sampai Z sampai C sampai A sampai B sampai B gitu, banyak banget. Aku tuh bingung harus mulai dari mana. Terus aku ngeluh. Keluhan aku tuh berjalan selama kurang lebih 20 menit. Dan aku lihat jam, so aku kayak, oh, keluhan aku udah berjalan 20 menit. Aku udah lost 20 menit. Secara gak langsung, aku tuh kayak, oke, aku gak bakal bisa dapetin 20 menit itu balik. Dan daripada aku meratapi 20 menit itu balik, aku mendingan mulai kerjain. Dan setelah aku mulai kerjain, aku mulai sadar kayak, ya the time will pass anyway. Mau gue ngantuk, mau gue ngerjainnya sambil nonton, mau gue kerjain sesuatu hal gara-gara gue disuruh, mau gue apa, the time will pass gitu loh. Waktu bakal berjalan terus. Dan kalau misalnya kita harus ngelakuin itu secara konsisten, ketika kita harus ngelakuin suatu hal secara rutin gitu, ya do it anyway. It will pass. It will pass. Time will pass. Kita aja gak nyadar kalau 2024 udah berlalu. Kita aja gak nyadar kalau misalnya 2025 sekarang udah ngelewatin 1 minggu. Time will pass. Jangan sia-siain waktu yang kalian milikin sekarang. Hargain, syukurin, spend time with the ones that you love. Spend time sambil makan putu. Semangat semuanya. Terima kasih. Jangan lupa makan.